Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fil faslil khamis Al-Lughatul Arabiyyah. Baik anak-anak, selamat datang kembali di kelas online bahasa Arab kita hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Mufi beringatkan sebelumnya, yang belum sholat duha silakan sholat duha dulu, yang belum mengaji silakan mengaji dulu, dan yang belum absen silakan absen dulu di kelas bahasa Arab e-learningnya ya. Kalau sudah, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang a'dha'ul jismi. Sebelumnya kita bahas soal yang kemarin sudah sama-sama dikerjakan ya. Bi ayyi syai'in namshi aw najri, dengan apa kita berjalan atau berlari? Dengan kaki ya. Namshi aw najri birrijli aw birrijlaini. Namshi artinya kita berjalan, aw najri atau berlari, birrijli au birrijlani dengan kaki. Jawabannya boleh pakai birrijli atau birrijlani ya. Selanjutnya, madza na'malu bil yadi, apa yang kita lakukan dengan tangan? Jawabannya nahmilu syai'an bil yadi, kita membawa sesuatu dengan tangan. Hal natanaffasu bil udhuni, hal natanaffasu, apakah kita bernafas, bil udhuni dengan telinga? Tentu tidak ya, jawabannya la, tidak. Bal natanaffasu bil anfi, tetapi kita bernafas dengan hidung. Wahal nanzuru bil aini, apakah kita melihat dengan kedua mata? Naam, ya, nanzuru bil aini, kita melihat dengan kedua mata. Azkur salah satu a'dha'i jismina, coba sebutkan 3 dari anggota tubuh. Ada apa saja? A'dha'i jismina, rijlani, wayadani, wabatnun, wasodrun. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menganalisis unsur kebahasaan, baik bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait dengan tema a'dha'ul jismi dengan memperhatikan struktur al-isyaratu lil mufrad plus al-ism plus as-sifah ya. Jadi kita hari ini akan sama-sama belajar struktur kalimat, bagaimana cara membuat kalimat dengan memperhatikan struktur itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang al-qawaid atau tata bahasa. Ismun atau kata benda memiliki 3 bentuk, yakni mufrad atau tunggal, musanna atau berjumlah 2, dan jama' atau jamak ya, jam'. Coba perhatikan contoh-contoh dari ketiga bentuk isim berikut ini. Kita lihat ya, kemarin kita sudah sama-sama menghafalkan kosakata tentang a'dha'ul jism ya. Mufradun, mufradnya ada jismun, musannanya jismani. Tadi apa? Mufrad itu untuk kata tunggal atau yang sendirian ya. Jismun berjumlah hanya 1. Jismun artinya tubuh. Musanna itu yang berjumlah 2, jadi artinya jismani, 2 tubuh. Sedangkan jam'un atau jamak itu adalah yang berjumlah banyak, jadi samun itu adalah banyak tubuh atau tubuh-tubuh, jadi bersifatnya atau berjumlahnya itu banyak kata bendanya ya. Contohnya yang kedua, mufradnya ada yadun, 1 tangan, musanna yadani, 2 tangan, jam'un aidin. Contoh yang ketiga, mufradnya ada rijlun, musannanya rijlani, jama'nya arjulun. Mufradnya ada lagi ainun, 1 mata, musannanya ainani, jamaknya uyunun.
Terakhir, mufradnya, bentuk mufradnya uzunun, musannanya uzunani, untuk jamaknya adanun. Kita baca sekali lagi ya. Jismun, jismani, ajsamun. Yadun, yadani, aidin. Rijlun, rijlani, arjulun. Ainun, ainani, uyunun. Uzunun, uzunani, adanun. Baik, sampai di sini coba dipahami ya, kata benda atau isim, isim mufrad, musanna, dan jamak. Nah, kita simpulkan seperti yang tadi sudah kita pelajari. Fil asma'i, jadi aqsamul ismi, pembagian isim. Isim itu ada 3 ya. Ada mufrad, musanna, dan jamak ya. Mufrad tadi untuk yang kata tunggal, musanna untuk yang berjumlah 2, dan jamun untuk kata benda yang jamak atau berjumlahnya banyak, lebih dari 2. Nah, sebenarnya jamak ini ada, jadi isim jamak ini ada 3, terbagi lagi. Jadi jam'ul mudzakkar salim, jam'ul muannas salim, dan jam'ut taksir. Tapi di sini kita hanya belajar dulu sampai di mufrad, musanna, dan jamak ya. Baik, kita ulangi ya. Al-mufrad atau mufrad, isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan jumlah 1 atau tunggal. Sedangkan al-musanna, isim musanna atau tasniyah, bisa disebut juga dengan tasniyah, adalah isim yang menunjukkan jumlahnya 2 atau ganda. Nah, isim jamak, al-jam'u, adalah isim yang menunjukkan jumlah banyak atau lebih dari 2 atau plural ya. Jadi di sini perbedaan isim atau kata benda. Baik, sekarang kita lanjut belajar tentang kata sifat. As-sifatu. As-sifatu dipakai untuk menjelaskan sifat dari suatu benda, antara lain dengan pola kalimat al-ismul isyarah plus al-ism plus as-sifah. Sebagaimana contoh berikut ini, perhatikan contohnya ya. Hada, ingat isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Jadi hada artinya ini. Al-maidanu adalah isim ya, artinya lapangan. Al-maidan itu kata benda atau isim, plus as-sifah, sifatnya. Wasi'un, wasi'un artinya luas. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan, ini kan kita mau belajar tentang bagaimana menjelaskan atau mengungkapkan sifat suatu benda. Hadza al-maidanu wasi'un. Kita mau bilang ini lapangan yang luas. Yang luas ini adalah sifat dari lapangan. Jadi kita harus perhatikan pola kalimatnya tadi. Al-ismul isyarah, kata tunjuk, plus al-ism, kata benda, plus as-sifah, kata sifatnya. Contoh kalimat yang kedua, kita mau bilang hadhil ghurfatu doyyiqatun. Hadhihi, ini, al-ghurfah, ruangan, doyyiqatun artinya sempit ya. Doyyiqatun ini adalah as-sifah, artinya sempit kan. Sifatnya mensifati apa? Mensifati ruangan. Jadi mau bilang ruangan ini sempit, bahasa Arabnya. Ingat pola kalimat yang tadi, kata tunjuknya dulu hadhihi, terus isim atau kata bendanya al-ghurfah, lalu kata sifatnya doyyiqah, sempit. Hadhihi al-ghurfatu doyyiqatun. Sampai di sini paham ya? Kita lihat contoh yang ketiga. Dzalika artinya itu. Dzalika al-waladu, itu seorang anak laki-laki, solihun, yang soleh. Jadi yang mana ini sifatnya, kata sifatnya? Ya benar, solihun ya, kata sifatnya solihun. Yang terakhir, tilka al-bintu solihatun, itu seorang anak perempuan yang solehah. Tilka al-bintu solihatun,
Coba kita lihat kata sifat atau as-sifahnya ya. Coba diulang lagi, mana di antara kalimat ini yang menjadi kata sifatnya atau yang menjelaskan sifat suatu benda. Tadi ada wasi'un, artinya luas. Doyiqotun, artinya sempit. Solihun, artinya soleh. Solihatun, artinya solehah. Baik, kita coba latihan ya. Mana yang menunjukkan kata sifat, yang merupakan kata sifat ya? Coba, hadza ta'amu ladzatun. Ini hadza at-ta'amu, makanan, ladzatun, lezat. Yang mana yang kata sifat? Ya, ladzatun ya yang kata sifatnya. Hadza at-ta'amu ladzatun, artinya makanan ini lezat ya. Kita mau mengungkapkan sifat dari makanan itu lezat ya. Jadi yang ladzatun adalah kata sifat. Lanjut kalimat yang kedua, hadhihi al-mahfadzatu tsaqilatun. Artinya tas ini berat. Hadhihi al-mahfadzatu, tas ini tsaqilatun, berat. Mana yang merupakan kata sifat? Ya, yang tsaqilatun adalah kata sifatnya ya, menjelaskan sifat dari tas itu, tasnya berat. Hadhihi al-mahfadzatu tsaqilatun. Dzalika al-jabalu murtafi'un. Gunung itu tinggi. Ya, kata sifatnya murtafi'un, artinya tinggi. Dzalika al-jabalu murtafi'un. Anak-anak, untuk tugas hari ini silakan dikerjakan latihan 3 halaman 8 soal nomor 1 sampai 5. Tulislah di buku tulis bahasa Arabmu dengan rapi ya. Setelah selesai, foto hasilnya dan upload ke e-learning KI 3. Ya, selamat mengerjakan tugas. Sebelumnya mari kita bahas sama-sama ya. Bu Febri bantu mengartikan tugasnya. Akmilil jumala at-taliyah bi'a'dha'il jismi al-munasibah. Sempurnakan kalimat berikut ini dengan anggota tubuh yang sesuai. Ya, jadi kalian isi dengan anggota tubuh yang sesuai. Nomor 1, hadza ta'amu ladzatun. Artinya apa tadi? Makanan ini lezat. Akuluhu bi, aku memakannya dengan apa? Dengan tangan kan? Kita makan dengan tangan. Jadi diisi bil, bahasa Arabnya tangan. Yadun bil yadi. Hadza ta'amu ladzatun akuluhu bil yadi. Contohnya begitu ya. Nomor 2, hadhihi al-mahfadzatu tsaqilatun. Ahmiluha bi. Ini adalah tas yang berat. Tas ini berat. Saya membawanya dengan titik-titiknya diisi ya. Nomor 3, dzalikal jabalu murtafi'un. Gunung itu tinggi. Anzuruhu bi, saya melihatnya dengan titik-titik-titik, dengan apa? Nomor 4, dzalikal maidanu wasi'un. Lapangan itu luas. Ajri ilaihi bi, saya lari ke sana dengan menggunakan apa? Anggota tubuhnya yang sesuai. Nomor 5, hadan nasyidu rahimun. Lagu ini bagus ya. Asma'uhu, saya mendengarnya dengan. Jadi kita mendengarkan lagu itu dengan apa? Dengan menggunakan anggota tubuh apa ya? Titik-titiknya diisi dengan anggota tubuh yang sesuai ya. Baik anak-anak kelas 5, sekian dari Bu Febri untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Syukron ma'an najah. Terima kasih dan semoga sukses ya. Bu Febri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.